Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari yang masih setia nonton channel kesayangan kita, Jalan Ari. Kali ini saya akan mengulitin dan akan membedah secara mendalam ya tentang keberadaan eksistensi partai lokal. Siapa? Partai Aceh. Kenapa menarik Partai Aceh saya akan kulitin? Ya, ini juga untuk menunjukin bagaimana perkembangan perjalanan dari Partai Aceh selama keberadaan dibentuk hingga saat ini yang hampir sudah berjalan 1 dekade lebih di Aceh. Kalau kita lihat dari background sejarah keberadaan partai politik lokal ini tidak terlepas dari buah kesepakatan MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk PP dan juga dikonkretkan secara juga lebih mendalam tentang hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang klausul salah satu pasalnya banyak menjelaskan tentang pendirian partai politik lokal di Aceh. Nah, sahabat Ari, Partai Aceh menurut saya buah dari keinginan masyarakat Aceh untuk mengidam-idamkan satu alternatif yang dimana mereka menganggap ini bentuk identitas kekhususan bagi Aceh. Yang ini juga menunjukkan bahwa ada harapan yang ingin diberikan kepada masyarakat Aceh melalui representatifnya di dewan yang tidak terlalu jauh jarak jenjang relasinya. Karena kalau kita ketahui Partai Nasional jenjang relasinya sangat jauh karena memiliki otoritas keputusan yang memang levelnya sampai ke pusat. Nah, Parlok selain mencerminkan satu identitas keacehan, ya, namun juga ada hal yang saya lihat lebih mengarah kepada perekat, ya, perekat tentang nasionalisme keacehan itu sendiri. Disinilah saya melihat bahwa eksistensi partai lokal selalu akan ada, ya, dalam setiap rezim, dalam setiap kekuasaan, dalam setiap zaman selama masih berada dan masih ada negara ini dan juga Provinsi Aceh ini. Sahabat Ari, dimanapun Anda menonton, ya, tapak tilas Partai Aceh dimulai dari 2009 dengan mampu, ya, meraih kursi di level DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sebanyak 33 kursi. Ingat, setengahnya lebih, ya, itu dikuasai oleh Partai Aceh. Artinya luar biasa trust masyarakat kepada Partai Aceh saat itu. Euforia tentang Partai Aceh itu sangat luar biasa. Karena apapun cerita, banyak partai lokal pada saat itu yang hadir bagi kompetitor Partai Aceh pada saat pemilu 2009, namun tidak memiliki ruang di hati masyarakat Aceh. Hanya Partai Aceh dan PDA, itu pun 1 kursi PDA saat itu. Di sini kita bisa cermatin, kita bisa buat satu kesimpulan bahwasanya trust yang besar itu ada di Partai Aceh pada era saat itu, sehingga mendelegasikan kepercayaannya kepada Partai Aceh saat itu, sehingga kursi mereka mayoritas besar. Dan ini menunjukkan bahwa ekosistem politik di Aceh itu berubah total saat itu. Ekosistem politik lokal di Aceh berubah total saat itu karena keberadaan partai lokal yang ini memiliki bentuk keasimetrisan dan keanomalian yang membedakan dengan provinsi lain. Kenapa? Karena eksistensi kontrol kekuasaan itu dikelola oleh partai lokal, bukan partai nasional. Bahkan dengan pengelolaan partai lokal yang memiliki kekuasaan besar yang dikontrol oleh Partai Aceh, itu mampu memaintain legislatif itu dengan, dalam tanda kutip, ya, sistem yang dibentuk oleh keinginan mereka. Bahwasanya ada satu penilaian Partai Aceh saat itu sangat eksklusif. Jadi era pembentukan Partai Aceh berada dalam kompetisi di era 2009 itu betul-betul pemilu pertama diikuti oleh Partai Aceh, ya, itu betul-betul masih sangat eksklusif. Bagaimana dengan konteks pergeseran di 2014 dan 2019? Saya akan jelaskan. Sabar, Belanda masih jauh. Dalam konteks perkembangan Partai Aceh itu mengalami sangat luar biasa dinamikanya, yang ini mengakibatkan, ya, munculnya sekat-sekat, munculnya friksi, sehingga melahirkan sempalan baru dari induk semangnya Partai Aceh yang melahirkan satu Parlok, ya, Partai Nasional Aceh berubah menjadi Partai Nanggro Aceh saat ini, ya. Nah, karena perubahan tipikal dari
keberadaan partai lokal, dalam hal ini hadirnya partai lokal lainnya, ya, itu yang membuat bagi saya ada berkurangnya kursi di Partai Aceh, ya, dari 33 kursi yang didapatkan, ya, dari total 64 kursi, ya, itu berkurang di 2014 itu menjadi 29 kursi dari 81 kursi yang tersedia. Tetapi kalau dilihat dari jumlah 81, ya, artinya kekuatan mereka masih mayoritas. Kekuatan Partai Aceh di parlemen itu masih mayoritas. Nah, kalau kita baca dalam langgam politik Partai Aceh dan perjalanan di dalam kontestasi di 2014, saya melihat Partai Aceh semakin lama sudah mulai mengalami perubahan di internal secara kelembagaan. Dahulu 2009 itu masih sangat eksklusif, pelan-pelan lambat laun dia sudah membuka diri Partai Aceh. Artinya ruang-ruang untuk orang lain masuk mewarnai di dalam ceruk kelembagaan Partai Aceh ini sudah ada. Yang itu ditunjukin sebagai bentuknya hadirnya aktivis-aktivis, ya, masuk, kaum intelektual masuk di Partai Aceh. Nah, kita bisa bilang inklusif, iya, tapi belum penuh inklusif. Ya, belum penuh inklusif. Nah, walaupun hadirnya PNA, eksistensi Partai Aceh masih tetap kuat, ya, dan masih mendapatkan simpati dan empati dari pemilih. Kenapa? Karena Partai Aceh ini memiliki modalitas yang kuat karena dibentuk puluhan tahun, hampir 30 tahun berinteraksi dengan masyarakat Aceh. Sehingga keberadaannya tidak bisa segitu mudahnya dijatuhkan oleh lawan politik mereka. Ingat, Partai Aceh lahir dari rahimnya masyarakat Aceh, bukan dari elit yang membentuk partai lokal itu sendiri. Itu perlu di highlight, ya, garisnya, ya. Stressing point di situ. Nah, ketika Partai Aceh mengalami perpecahan di internal, ya, di 2014, ya, tetap Partai Aceh itu mulai memperbaiki diri. Nah, yang menariknya bahwa bagi saya adalah, ya, Mudzakhir Manap sebagai ketua umum Partai Aceh itu dengan tegas, ya, mengatakan bahwa kurangnya kursi Partai Aceh di parlemen, kurangnya kursi Partai Aceh di eksekutif itu dikarenakan faktornya dua hal yang paling mendasar: kelakuan kadernya, dan yang kedua manajemen kelembagaan partainya. Nah, dari pengakuan ini saya memberikan satu penilaian 100 untuk Mudzakhir Manap. Kenapa? Jarang ada ketua partai mengakui kelemahannya di hadapan masyarakatnya atau di konstituen pemilihnya. Tapi Mudzakhir Manap mengakui itu di publik. Ini yang membuat sesuatu hal yang berbeda dalam pengelolaan kepemimpinan gaya Mudzakhir Manap sebagai ketua umum partai dengan ketua-ketua partai lainnya. Nah, dari justifikasi pengakuan itu, PA mengalami satu polarisasi ya di dalam kelembagaan itu, ibaratnya melakukan restorasi luar biasa, ya. Sehingga bagi saya menilai inklusivitas Partai Aceh itu dalam saat ini sudah penuh. Kalau tadi saya katakan di 2014 inklusivitasnya ada, tapi belum penuh. Tapi dalam konteks di 2019, ya, inklusivitas Partai Aceh sudah penuh, bahkan jelang pemilu 2024 bukan lagi penuh tapi sudah menyatu, merekat. Nah, di sini saya melihat bahwa Partai Aceh mampu melihat dan bercermin, ya, secara otokritik bagi kelembagaan partainya untuk memperbaiki. Di sini saya melihat bahwa posisi keberadaan Partai Aceh itu benar-benar menerima kritikan dan mampu untuk memperbaiki guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat Aceh. Nah, lantas bagaimana membaca Partai Aceh di 2024 peluangnya? Ya. Kalau di 2019
Partai Aceh hanya mendapatkan 18 kursi, ya, bukan berarti Partai Aceh itu juga akan turun atau naik. Nah, ketika saya cermati dalam dinamika yang terjadi, ya, ketika saya dalami dengan observasi, ya, saya bisa mengambil satu kesimpulan yang sangat luar biasa, ya, bahwa Partai Aceh akan mengalami rebound, ya. Partai Aceh akan mengalami rebound. Tolak ukurnya apa? Sehingga saya bisa memberikan satu penegasan Partai Aceh akan mengalami rebound secara jumlah kursi di parlemen. Kalau 18 kursi bisa bertambah sekitar 5 atau 6 kursi lagi, atau bisa lebih, ya, 5, estimasi saya 5 atau 6 kursi, ya, dari 18, ya. Tapi intinya Partai Aceh mengalami penambahan kursi, rebound itu. Nah, tolak ukurnya sederhana. Partai Aceh mampu meyakinkan kembali, ya, tokoh-tokoh sentra yang memiliki basis di akar rumput untuk kembali ke rumahnya, ya. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya hijrah ke Partai Nasional untuk masuk dalam arena gelanggang politik di partai di level DPRI. Nah, ini sudah mulai direkrut kembali, sudah mulai masuk dalam dalam pemilihan dan juga kader Partai Aceh untuk diperjuangkan di pemilu 2024. Nah, siapa saja? Ada Muharudin, ya, mantan ketua DPRA, ya, saat itu, ya, dan juga ada beberapa nama lainnya, ya. Bahkan yang kedua tolak ukurnya adalah Partai Aceh mampu menjadikan orang-orang yang tidak menjabat lagi di level bupati itu ditarik menjadi kader Partai Aceh untuk duduk di DPRA, ya, seperti Cek Mat di Bupati Aceh Utara, ya, dan juga Abuah, ya, itu bupati di Pidijaya. Artinya apa, ya? Dengan komposisi modalitas di mana mereka merekrut kembali orang-orang lama, ditambah lagi dengan orang-orang baru yang tidak menjabat di level bupati yang memang memiliki basis masanya, ini semakin memperbesar peluang bahwa Partai Aceh akan kembali rebound. Nah, tolak ukur yang ketiga, ya, saat ini kan kerja yang memiliki linearitas yang kuat, ya. Ketika Partai Aceh memperjuangkan Prabowo, ketika Partai Aceh juga sinergis untuk kerja-kerja dalam politik keindonesiaan di dalam hal ini Pilpres, ya, ini yang membuat kembali berdenyut Partai Aceh, ya. Sehingga eksistensi Partai Aceh itu bisa kita katakan akan semakin menguat di pemilu 2024. Terpenting juga bagi saya bahwa underdog Partai Aceh itu salah satunya yang memang hidup. Ada Muda Sedang dan beberapa nama lainnya, ya, yang itu juga dalam tanda kutip, ya, geliatnya mulai muncul. Nah, ditambah lagi yang saya melihat bahwa orang-orang baru yang dimasukkan oleh Partai Aceh, ya, itu juga memiliki peluang besar, ya, dalam memperkuat kelembagaan Partai Aceh, baik kalangan intelektual, ya, sebagai caleg, ya, namun juga bagaimana basis-basis ekonomi yang memang direkrut itu juga menjadi kekuatan modalitas politik Partai Aceh untuk bisa menjuarai kembali. Memang Partai Aceh tetap selalu jadi juara karena dari 2009 sampai sekarang itu tetap masih juaranya, ya. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan rebound Partai Aceh itu akan kembali di dalam kompetisi di 2024 nantinya. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari eksistensi keberadaan partai politik lokal, khususnya Partai Aceh, adalah partai-partai lain itu juga harus bercermin dan bisa menjadikan tolak ukur Partai Aceh sebagai barometer untuk bisa berkaca kenapa Partai Aceh bisa melakukan perubahan sangat dramatis dan sangat luar biasa ini, ya. Dramatisnya karena berdarah-darah perpecahan di internalnya, tapi mampu bisa eksistensi terjaga dan juga mampu melakukan perubahan luar biasa. Itu karena memang dia mau mengubah secara komitmen kelembagaan dan orang-orang secara kolektif di internal mereka. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran kedua bahwa ada nilai-nilai yang memang selalu dijaga oleh Partai Aceh dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, yang itu menjadi tolak ukur mereka, ya, untuk tetap eksis di dalam arena politik praktis di
politik lokal di Aceh. Dan yang terakhir, pembelajaran yang ketiga, bahwa Partai Aceh juga selalu melihat dan bercermin otokritik dan berkontemplasi di dalam elitnya dan juga di dalam kelembagaannya, membuat Partai Aceh semakin inklusif dinilai oleh publik. Itu sahabat Ari, banyak ya yang sudah saya kupas ya. Tentunya ini akan menjadi nilai inspiratif secara transfer knowledge kepada sahabat Ari. Bagi saya sebagai seorang akademisi dan juga sebagai seorang peneliti, ini menjadi tanggung jawab moral saya memberikan informasi dan pengayaan terhadap khazanah pengetahuan khususnya partai lokal di Aceh. Sampai ketemu lagi bersama saya. Tetap setia di Jalan Ari. Assalamualaikum.